Nin, balik lagi kebiasaan ke perpustakaan itu kan SD ya. Mm-mm. Itu berlanjut nggak waktu SMP, SMA sampai perguruan tinggi? Berlanjut juga, terutama di perguruan tinggi. Saya tuh anggota perpustakaan yang dulu masih di Museum Nasional, Nasional, kan. Itu perpustakaan nasional. saya Goethe. Goethe dan CCF Prancis. Mm-mm. Itu ada ceritanya tuh kenapa bisa nyasar CCF. Kalau Goethe juga karena ada kenangan masa kecil, nanti aja kita cerita mungkin di luar sini. Terus ya pasti BBC, British Council. Jadi British Council CCF Goethe ya. Nah, Museum terus sama Nasional. Erasmus. Ini Amerika juga. Oh, iya, Erasmus ada. ya pasti itu karena sering ikut ibu. Terus IRC dulu. IRC di mana tuh? Itu kedutaan Amerika. Oh iya, Yang di Wisma Metropolitan bukan? Ya, kalau nggak salah iya, karena kan dekat nggak gitu jauh dengan British Council ya. Iya, satu itu. Satu Dan itu jadi enaknya adalah menjadi anggota perpustakaan itu pada saat skripsi, di mana saya mau kerja gitu, tinggal pilih. Jadi sama kamu satu pakai India. untuk working space. Oh, India. Itu juga Lia. Lia. Ketika di perguruan tinggi menjadi anggota dari sekian perpustakaan dan salah satu keuntungannya menjadi anggota perpustakaan itu ketika menulis skripsi bisa belajar di berbagai tempat itu. Working space. Working Working space. space. Atau juga koleksi-koleksinya juga membantu Nina dalam menyusun skripsi. Yang British Council dan yang di Lia ya. Karena di Lia itu banyak terbitan natural science. Natural science. Natural science apa gitu. Jadi kan waktu itu aku walaupun arkeologi skripsinya menyentuh biologi laut kan, sisa Jokon Modinger namanya, jadi sampah kerang gitu. Nah, jadi banyak ininya dapat infonya ya di situ. Selain menjadi mahasiswa gelap di jurusan biologi MIPA. Jadi ada temen gitu yang udah jadi asisten dosen, jadi sore-sore ke sana gitu pinjem buku gitu kan. Oh, karena aku mesti bikin diagram besar gitu kan. Wah, deh kayak biolog beneran deh. Sampai ada dosen yang paling galak di biologi. Itu pernah pas aku lewat gitu. Nah, ini mahasiswa gelap biologi nih. Dan aku karena tidak secara resmi pembimbing dari biologi. Kan temanku itu sebenarnya ngebimbing. Jadi pada saat ujian skripsi nggak perlu memanggil dosen dari luar. Kalau nggak, gue nggak lulus kali. Ketika mencari informasi gampang atau enggak, Nin, di perpustakaan itu? Apa yang Nina perlukan? Kapan? Yang dulu apa yang sekarang? Ya, dia dulu dan sekarang lah. Gampang aja sih. Persoalannya adalah kalau koleksi hanya satu, dipinjem, atau ternyata bukunya nggak ada, dicuri. Saya punya temen, saya nggak akan sebut namanya, yang suka mencuri buku di BBC. Di British Council. Itu dimasukin ke baju, jadi kata pacarnya kalau keluar gitu dia mau jalannya karena ada buku-buku. Ya ampun. Iya, atau kadang-kadang disobek loh. Masih terjadi ya seperti itu. Nina pernah minta bantuan pustakawan untuk tugas-tugas kuliah? Nggak inget deh. Tapi nggak berani bilang nggak pernah, tapi nggak inget karena ya kalau kita ke perpustakaan kan juga selalu bantuan pustakawan ya. Specifically misalnya nggak ketemu yang dicari gitu. Oh ya ada. Biasa kalau saya lagi riset di Andri itu saya jadi ingat gitu kan, karena mereka cari Arsip Nasional Republik Indonesia. Iya, karena mereka kan harus cari ke dalam. Oh, masih ada yang sistem nyari ke dalam, saya Iya, pikirnya itu gitu. closest. Kalau dulu kan selalu gitu kan, yang terus lagi pinjem nih kartunya gitu. Kalau perpustakaan dulu gitu kan, atau harusnya ada tapi kok nggak ada. Nah, itu buku-buku yang hilang dicuri. Ini tiba-tiba ingat selingan aja. Ibu saya tuh setelah masa tuanya tuh sering baca yang Barbara Catlan, yang apa sih gitu. Mills and Boons. Buku-bukunya Mills and Boons. Tapi harus yang bahasa Belanda. Oh. Jadi seminggu sekali
Ke Dia Erasmus. ke Erasmus untuk ini. Itu yang saya pikir ini sebenarnya dia tetap membiasakan diri ke Untuk perpustakaan iya, ya. betul. Terus kan setelah ibu meninggal gitu berapa tahun gitu, saya tanya, dulu namanya Rina, saya ingat petugas perpustakaan di Erasmus. Masih ingat ya. Karena itu kata Rina gitu kan. Jadi yang mana sih Rina? Oh yang itu. Terus gimana ini setelah ibu kamu dulu satu-satunya yang minjem buku itu, karena itu kan buku cengeng ya. Romantis. Oh, Iya. cengeng lagi. Romantis. Habis banyak nangis-nangisnya kalau baca, ibu apa sih bacanya gitu kan. Nah itu tapi dia baca terus gitu, dan ya bacanya pakai baringan lagi. Karena itu saya kalau nikmat baca baringan karena dulu dilarang, tapi ibu melakukannya begitu. Jadi aku baringan aja, itu kan udah gak keruan kan ceritanya mengkol-mengkol. Pokoknya Rina bilang sejak ibu nggak ada yang pinjam, jadi akhirnya dikeluarkan. Nah, ini tentang bahwa Nina masih ingat dengan seorang pustakawan namanya Rina. pustakawan, Itu ya. kalau dari segi kita kan mengatakannya berarti Ada Mbak impact. Rina ini berdampak satu. Berdampak, Kemudian ya. Mbak Rina adalah pustakawan yang sangat engage kalau istilah sekarang. Engage, Mengenal dia kebutuhan. mengenal kebutuhan dan dia mengingat customer kliennya kan, kliennya. Personally lagi. Nah, itu kan adalah salah satu soft skill yang kalau kita tadi mendengarkan Mbak Nisa sebelumnya yang harus dimiliki pustakawan ya. Iya. Itu saya nggak tahu lagi sekarang apakah hal-hal ini diajarkan secara spesifik di dibina, ya. sekolah itu atau gimana. Tapi bahwa satu, karena Nina hidup dengan buku dari rumah, kemudian ke perpustakaan dari SD, dan sampai sekarang juga masih suka ke Andri dan perpustakaan juga ya, Nin ya. Perpustakaan udah agak lama enggak ya, karena banyak buku. Berapa kali perpustakaan Kementerian Kebudayaan. Ya, di ke perpustakaan situ. juga kan. Artinya untuk pekerjaan-pekerjaan Nina juga masih mencari informasi di perpustakaan. Nah, ini saya sekarang pengen ke zaman sekarang nih, Nin ya. Kenapa Nina masih ke perpustakaan? Kenapa nggak nyari di Google aja?